Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marisa Mujaina Diana Putri dengan nomor NIM 2415252408. Saya dari kelompok 3 kelas reguler di sore semester 3 akan mempresentasikan materi tentang protein mata kuliah kimia organik. Ini adalah anggota tim saya. Lanjut ke materi. Apa itu protein? Protein adalah makromolekul yang mempunyai struktur berupa rangkaian asam amino atau disebut juga dengan polipeptide. Terdiri atas 20 pasang asam amino. Unsur yang terdapat di dalam asam amino yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ada 4 komponen utama asam amino. Di sini tiap unsur karbon memiliki 4 tangan. Ada gugus amin, gugus hidrogen, gugus karboksil, dan rantai samping. Yang membedakan antara asam amino satu dengan asam amino yang lain yaitu dibedakan berdasarkan rantai sampingnya ini. Berikut adalah contoh protein. Ini ada gabungan asam amino. Di sini ada 5 asam amino yaitu satu, 2, yang warna biru, 3, 4, dan 5. 5 asam amino ini digabungkan melalui ikatan yang disebut dengan ikatan peptide. Gabungan antara 5 asam amino ini disebut polipeptide. Berdasarkan jumlah asam amino, jika ada 2 sampai 10 asam amino disebut peptide, jika ada 10 sampai 100 asam amino disebut polipeptide, dan jika ada lebih dari 100 asam amino disebut protein. Berdasarkan jenis protein itu ada 2, yaitu glikoprotein dan lipoprotein. Glikoprotein yaitu gabungan antara glukosa dan protein, sedangkan lipoprotein merupakan gabungan lipid atau lemak dengan protein. Fungsi protein sebagai berikut. Protein berfungsi sebagai katalis, contohnya itu enzim, protein pentransport dan penyimpanan oksigen, contohnya hemoglobin, protein penghasil gerakan, contohnya protein pada otot bisep, trisep, dan lain-lain, protein untuk proteksi imun, contohnya antibodi, protein pengontrol metabolisme, pertumbuhan, dan diferensiasi, contohnya hormon, protein komponen membran sel, protein penyanggah atau penyusun kulit, pembuluh darah, tulang, gigi, dan kuku, contohnya kolagen, dan yang terakhir ada protein penyanggah, contohnya elastin yang ditemukan di jaringan pengikat pada dinding pembuluh darah aorta dekat jantung dan ligamen. Struktur asam amino berdasarkan polaritas atau arah pembentukan rantai dimulai dari ujung N terminal ke ujung C terminal. Ujung N terminal ini yaitu gugus amin yang ini dan yang ini lalu menuju ke eh, ke C terminal yaitu gugus karboksil yang ini dan yang ini. Berdasarkan gugus hidroksilnya, asam amino dibagi menjadi 2, yaitu asam amino polar atau hidrofilik dan asam amino nonpolar atau hidrofobik. Asam amino polar atau hidrofilik memiliki gugus fungsi yang bisa membentuk ikatan hidrogen dalam air sehingga lebih mudah larut dalam air atau polar. Berikut adalah contoh asam amino polar. Lalu asam amino nonpolar atau hidrofobik merupakan asam amino yang tidak ada gugus bermuatan H atau hidroksil sehingga tidak bisa membuat ikatan hidrogen dengan air dan superlarut. Berikut adalah contoh asam amino nonpolar. Uji identifikasi protein. Untuk mengidentifikasi kandungan protein yang terdapat dalam suatu sampel dapat dilakukan dengan beberapa metode uji, yaitu ada uji Biuret, uji Ninhydrin, uji Milon. Di sini saya akan melampirkan 3 contoh jurnal untuk mendeteksi
adanya kandungan protein pada suatu sampel. Jurnal yang pertama judulnya Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Kandungan Protein pada Olahan Bahan Pangan. Jurnal kedua dengan judul Identifikasi Protein pada Putih Telur Bebek, dan jurnal yang terakhir dengan judul Identifikasi Asam Amino dan Protein pada Bahan Makanan dengan menggunakan uji ninhidrin dan uji biuret. Yang pertama akan bahas terkait uji biuret. Uji biuret digunakan untuk menunjukkan adanya ikatan peptide dalam sampel yang menandakan adanya kandungan protein. Ikatan peptide ini merupakan ikatan yang terbentuk ketika atom karbon dan gugus karboksil suatu molekul berikatan dengan atom nitrogen dari gugus amin molekul lain. Reaksi tersebut melepaskan molekul air sehingga disebut reaksi kondensasi. Jika hasilnya positif atau mengandung protein, maka menunjukkan warna ungu. Contoh gambarnya yang ini, yang putih ini negatif protein dan sampel yang menunjukkan warna ungu menandakan positif mengandung protein. Pada uji biuret ini, reagennya terdiri dari dua, yaitu ada NaOH dan CuSO4. Berikut adalah contoh reaksi pada uji biuret. Lanjut yang kedua ada uji ninhidrin. Asam amino bereaksi dengan ninhidrin, membentuk aldehid dengan suatu atom C lebih rendah dan melepaskan molekul NH3 dan CO2. Ninhidrin yang telah bereaksi akan membentuk hidrin dan tin. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya warna biru atau terbentuk warna ungu. Disebabkan molekul hidrin dan tin bereaksi dengan NH3 setelah asam amino tersebut dioksidasi. Berikut adalah contoh reaksi dari uji ninhidrin. Dan yang terakhir ada uji Milon. Uji Milon adalah metode untuk mendeteksi protein yang mengandung asam amino tirosin, ditandai dengan pembentukan warna merah hingga merah bata setelah dilakukan pemanasan. Uji menggunakan reagen Milon ini terdiri dari merkuri yang dilarutkan dalam asam nitrat. Jika lalu diteresi ke dalam sampel, jika sampelnya berubah warna menjadi merah muda atau merah tua, maka sampel menandakan positif mengandung protein. Jadi kesimpulannya, untuk mendeteksi adanya kandungan protein pada suatu sampel, kita berdasarkan jurnal, kita dapat melakukan dengan 3 pengujian, yaitu ada uji Biuret, uji ninhidrin, dan uji Milon. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.